Oke, selamat datang di video presentasi keunggulan dalam diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramansyah di pelajaran kewirausahaan. Oke, lanjut kita presentasinya. Oke, di sini untuk keunggulan saya mengambil 3 poin yang bisa saya lihat untuk diri saya sendiri ya. Ini penilaian pribadi, mungkin untuk orang lain juga beda-beda menilai diri saya seperti apa. Poin keunggulan yang pertama yaitu satu, dapat mengoperasikan software editing foto atau video. Nah, software di sini nanti akan saya bahas lagi lebih jauh di slide ke selanjutnya. Lalu poin yang kedua dan yang ketiga ini adalah poin yang bisa dibilang berhubungan ya. Nah, yang kedua ini adalah berpikir kritis dan hasil pemikirannya tersebut itu saya tuangkan ke dalam tulisan blog. Oke, kita lanjut ke next slide. Oke, untuk software yang saya gunakan di sini ada 3. Yang pertama itu Adobe Photoshop, yang kedua ada Canva, dan yang terakhir ada KineMaster. Nah, untuk Adobe Photoshop dan Canva di sini, ini mungkin bisa dibilang dua software yang punya tujuan yang hampir sama, yaitu menciptakan suatu produk akhir, yaitu format produk dalam bentuk foto seperti JPG atau PNG, meskipun Canva ini sendiri bisa menghasilkan format video ya. Oke, untuk di sini dari penggunaan kedua ini, untuk Photoshop saya gunakan itu saat memang mempunyai project yang deadline-nya itu masih lama banget ya. Jadi dari perencanaan itu memang dari awal yang benar-benar butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan Canva ini saya gunakan saat memang deadline-deadline yang mepet-mepet ya. Jadi memang di Canva ini bisa mulai dari nol, tapi sayang aja kalau kita nggak manfaatin stok-stok yang ada di Canva. Jadi dari stok itu bisa kita rubah ikonnya atau huruf-hurufnya atau juga kalimat-kalimatnya ya, bisa dirubah sesuai keinginan kita lah gitu. Nah, untuk KineMaster ini adalah aplikasi untuk mengedit video ya. Nah, kenapa saya lebih menggunakan KineMaster? Karena KineMaster ini bisa digunakan di HP ya dan mobile, dan jujur ini lebih ringan daripada aplikasi-aplikasi berat yang ada di laptop seperti Premiere, Vegas atau dan lain sebagainya. Dan meskipun KineMaster ini tidak selengkap fiturnya dengan yang ada di PC atau laptop, tapi hasil video yang saya bikin dari KineMaster ini saya berani bilang itu nggak kalah dengan apa yang orang lain edit di komputer. Ya meskipun ya pasti ada perbedaan, tapi masih bisa lah untuk bersaing gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini adalah hasil dari Photoshop poster. Nah, poster ini ada 4 contohnya yang pernah saya bikin. Sebenarnya poster saya ada banyak ya, tapi di sini saya pilih aja yang kebetulan ada aja karena saya lupa simpennya di mana. Nah, dari 4 poster ini udah saya urutkan dari masa ke masa ya. Nah, untuk dari yang kiri, kalau kalian lihat perbedaannya, yang kiri ini memang lebih colorful, dan juga ke kanan itu mulai lebih, bisa dibilang lebih simple gitu ya. Nah, untuk yang kiri ini sebenarnya saya bikin waktu corona itu awal-awal masuk Indonesia ya. Dan di sini itu terbilang cukup simpel sih. Di sini banyak icon-icon yang saya ambil dari Google, yang backgroundnya saya hilangin, lalu saya masukin juga di sini. Terus juga di sini tulisannya kelihatan gradasinya ya, karena memang colorful banget, dan backgroundnya juga ya gitu. Dan di sini juga ada caption-caption seperti badai pasti berlalu, segera sembunyi. Nah, lanjut ke poster kedua. Kalau poster kedua ini adalah poster yang saya bikin waktu Indonesia umur 75 tahun lalu. Nah, di poster ini sebenarnya simple karena memang dari sini itu kita lihat backgroundnya, saya ngambilnya itu bendera Indonesia, lalu di belakangnya ada siluet seperti pesawat jet, dan juga ada seorang jenderal di sini dengan mengutip pernyataan atau kata-kata mutiara yang memang terkenal banget dari Insinyur Soekarno ya. Nah, untuk poster selanjutnya ini sebenarnya sama ya kata-katanya, saya nggak sadar waktu itu bikin ternyata pakai kata-kata yang sama. Nah, tapi di sini konsepnya beda karena memang menyorot langsung ke Insinyur Soekarno-nya. Backgroundnya masih sama bendera, tapi di sini saya tambahkan lagi foto proklamatornya Insinyur Soekarno, tapi di sini saya rubah fotonya lagi menjadi terlihat seperti efek gambaran pensil ya. Dan di sini juga fontnya saya ganti lagi jadi lebih terkesan heroik gitu ya. Oke, lanjut ke HUT RI ke-76. Ini yang paling baru. Di sini sebenarnya konsepnya itu adalah memperkenalkan keindahan Indonesia ya. Di sini dengan melihatkan keindahan-keindahannya yang ada di Indonesia, ikonik-ikonik
monumennya gitu ya, atau tempat-tempatnya. Di sini ada Bromo, lalu ada Monas, ada juga Borobudur, dan di sini juga ada foto patung dari proklamator dan juga Muhammad Hatta ya. Nah, di sini mungkin kalian udah lihat hal-hal yang menyorot mata gitu ya. Ya, di sini benar masker. Di sini ada unsur masker ya. Kenapa? Karena ini merupakan pesan tersirat kalau misalkan memang Indonesia itu darurat corona ya. Maksudnya apa namanya? Corona memang sedang mewabah banget di Indonesia, jadi memang harus banget pakai masker. Dan itu yang selalu pesan diingatkan ya, selalu pakai masker. Intinya dari poster keempat ini adalah seperti itu. Dan jangan lupa juga karena ini huruf RI ke-76, bendera Indonesia juga harus ada di sini. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua ini adalah header YouTube. Kebetulan karena saya buka YouTube juga, karena memang efek pandemi juga jadi nggak ada kerjaan, akhirnya coba-coba buka YouTube. Nah, di sini sebenarnya header yang paling atas ini bukan header pertama saya, karena header yang pertama itu saya udah lupa simpennya di mana. Tapi ya kira-kira seperti inilah perbedaannya dari header yang paling atas sampai yang paling bawah. Kalau dilihat dari yang pertama dan yang kedua ini memang colorful banget. Ya memang itu saya dulu sukanya memang kayak gitu sih, warna-warni, dan juga di sini ada saluet juga. Ya memang dari dulu suka saluet sih. Jadi nah dari sini foto-foto ini saya hapus backgroundnya. Ini bisa menggunakan tools yang ada di Photoshop, bisa juga menggunakan website dari remove.bg atau bg whatever. Nah, di situ juga di poster yang kedua ini ada sedikit perbedaan karena di sini fotonya udah berubah, dan juga tapi suasananya di sini backgroundnya juga sudah berubah sedikit, kayak istilahnya lebih pagi, suasana pagi hari gitu ya. Kurang lebih seperti inilah untuk header. Dan yang terakhir, untuk header yang terakhir ini terlihat lebih simple, lebih bisa dibilang lebih minimalis juga ya, karena butuh dua warna aja, warna utamanya merah dan juga kuning. Dan sebenarnya ini juga bukan merah sih, ini lebih ke arah ke oranye gitu, tapi ya pertengahan. Di sini juga untuk latarnya ini ada thumbnail yang akan saya bahas juga di slide selanjutnya. Ya ini bisa dibilang juga sebagai bentuk, ya bisa dibilang pamer gitu ya, karena video udah banyak, jadi ya itu bisa lah dimasukin ke belakang sini untuk memperamai aja, kayak kilas baliknya gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu ya. Nah, untuk foto ini kenapa bisa masuk di bagian kuning-kuningnya ini ya, ini pakai apa ya, bisa dibilang tools atau teknik, saya kurang tahu juga, tapi namanya itu Create Clip Image, jadi tinggal dimasukin aja, pokoknya gitu deh. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini dia thumbnail. Untuk thumbnail di sini sebenarnya ada banyak thumbnailnya, tapi saya cuma ambil 6 aja, memang mewakili dari lagi-lagi dari masa ke masa ya. Dari sini ini yang pertama dan ini yang paling terbaru. Dan untuk yang pertama ini jujur desain yang paling saya suka ya, karena memang simple dan juga warnanya itu menurut saya eye catching, enak banget dilihat di mata. Tapi kekurangannya adalah saat untuk membuat thumbnail selanjutnya itu warnanya itu lebih susah dicari warna yang enak gitu untuk dilihat. Nah, untuk yang kedua ini paper clay buat ya di sini. Di sini memang terlihat anak-anaknya banget karena memang ini video khusus untuk anak-anak ya, buat suatu mainan ya, mainan. Jadi ya menurut saya ini konsep yang cocok dengan warna-warni seperti kuning dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke thumbnail selanjutnya, ini juga buat tapi di sini pempek keriting ya. Nah, di sini itu yang saya pengen jelaskan lagi untuk konsepnya. Di sini seperti robekan kertas ya kalau dilihat. Tapi ini sebenarnya adalah dua foto random, foto asal-asal aja yang saya ganti backgroundnya jadi biru muda dan biru tua. Lalu di sini saya hapus aja asal kayak robekan kertas gitu, tinggal tambahin stroke aja, jadi terlihat seperti robekan kertas. Dan untuk yang terakhir, maksud saya yang keempat. Yang keempat ini adalah evolusi dari yang pertama. Jadi yang pertama ini kotaknya ini cuma, kan yang pertama itu kotaknya ada 3. Nah, di sini kotaknya saya cuma 1 aja khusus untuk judul videonya, di sini reaction. Nah, untuk judul lagunya dan juga artisnya di sini saya jadikan 1 di bawah. Kurang lebih ini bentuknya seperti ombak ya. Dan di sini juga masih ada captionnya. Oke, lanjut ke selanjutnya, yang kelima ini juga buat ini bisa dibilang evolusi semuanya ya. Nah, yang dari sini ini bisa dibilang backgroundnya ini adalah dari foto yang di mirror. Terus warnanya ini dibuat lebih transparan gitu. Dan di sini berhubung temanya itu lampion dan Imlek, jadi berwarna merah. Oke.
Lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir ini adalah thumbnail saya yang paling baru, yang merupakan evolusi dari yang ini, yang pertama, terus yang keempat, dan akhirnya jadi seperti ini. Nah, kalau di sini konsepnya seperti, bisa dibilang seperti uang ya, uang kertas. Kenapa saya bisa bilang uang kertas? Karena kalau misalkan thumbnail ini kita tumpuk ke atas, itu bakal nyambung, bagian segitiganya ini bakal nyambung, jadi persegi panjang. Jadi uniknya tuh di situ. Dan di sini juga judulnya diperkecil dan dibuat seperti rangkaian kereta api yang bakal terus nyambung. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4, outro YouTube. Nah, untuk outro YouTube ini ya konsepnya masih sama. Kalau ini yang pertama yang warna biru, yang merah ini yang kedua. Dan di sini memang terlihat perbedaannya banget ya. Di sini colorful dan di sini minimalis. Yang sebenarnya saya suka di sini adalah fontnya dan keminimalisannya yang di outro kedua. Lah, lalu outro ketiga ini adalah sebenarnya untuk channel saya yang satu lagi, tapi karena memang belum pernah upload video, jadi outro-nya udah jadi dengan perubahan sedikit warna dari yang kedua ya. Karena ini khusus untuk gaming, jadi dibuatnya warna lebih gelap. Jadi perbedaannya di warna dan juga di lampu bagian luarnya. Jadi sini ada merah, ada hijau, ada juga biru. Ya, jadi gaming banget lah. Oke, lanjut ke 5. Oke, ya kelima ini bisa dibilang iseng-iseng sih. Jadi yang kelima ini adalah manipulasi foto. Loh, maksudnya manipulasi foto tuh apa? Jadi di sini ini sejujurnya adalah dua foto yang beda ya. Di sini ada foto saya sendiri dan juga foto artis yang saya gabungkan menjadi satu frame dan jadi satu foto. Jadi seakan-akan saya dengan artis ini foto bareng. Nah, di sini adalah foto yang pertama yang saya buat kurang lebih setahun yang lalu, udah lebih kayaknya. Dan di sini adalah foto yang saya bikin kurang lebih ya baru beberapa minggu ini. Jadi terlihat perbedaannya sih. Untuk yang pertama ini menurut saya kurang nyatu ya. Kenapa kurang nyatu? Karena di sini dilihat untuk artisnya ini warna kuningnya ini terlalu gelap, sedangkan saya ini warna kuningnya ini lebih ke terang gitu, lebih ke arah ke putih. Jadi masih kurang sinkron aja. Dan untuk yang kedua ini menurut saya udah lebih jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sini saya mengandalkan lighting yang sama ya. Kalau artis ini kan jelas terlihat dia itu menggunakan flash, jadi saya waktu foto juga pakai flash. Jadi kalau pas disatuin kita rubah sedikit warnanya biar sama dan hasilnya pun jadi seperti ini. Dan menurut saya ini udah paling cocok ya, karena ini posisi tangan saya kan, saya ini kenapa lebih terang karena posisi tangan saya lebih di depan dari badan saya. Jadi otomatis dan saya agak lebih gelap dan itu masuk akal juga karena ini fotonya saya seakan-akan ada di belakang artisnya, ya kan? Ya gitu sih, ini cuma iseng-iseng aja dan suatu saat pengen saya kembangin lagi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hasil dari Canva. Nah, kalau dari Canva ini ada 4 juga saya jadikan contoh dan bisa dilihat juga ada perbedaan di sini ya. Yang pertama kira-kira bentuknya kartunis, yang kedua ini seperti kayak kedua dan ketiga ini seperti kayak pengumuman gitu ya, kayak poster-poster tentang pengetahuan gitu. Dan memang temanya dibilang hampir mirip ya, dari ikonnya yang memang apa ya, punya ciri khas yang sama gitu dan juga tulisannya. Lalu yang terakhir, yang keempat ini agak beda, dibuat serupa seperti sampul majalah bisa dibilang. Dan ini memang menggunakan Canva cukup simpel ya. Dari fotonya ini kita tambahkan sendiri, terus juga kalimatnya kita buat sendiri juga. Dan di sini juga kita tambah logo yang pengen kita masukin juga. Ini kalau masalah ini logo topeng ya, karena memang teater. Baik, lanjut. Oke, kita lanjut sekarang hasil video dari KineMaster. Nah, di sini saya nggak mungkin menunjukkan videonya secara langsung, jadi di sini saya memberikan 2 video yang jadi rekomendasi. Nah, kenapa jadi rekomendasi? Karena 2 video ini adalah video yang benar-benar saya bikin, saya manfaatkan semua kemampuan saya yang saya bisa gunakan di KineMaster. Jadi, saya usahakan seluruh aset dari KineMaster ini bisa saya gunakan dalam satu video. Jadi ya kira-kira ini adalah maksimalnya saya ngedit dalam sebuah aplikasi KineMaster, yang dimana saya bilang tadi hasil editannya itu memang bisa bersaing dengan orang-orang yang mengedit di PC ya. Nah, untuk videonya ini ada video 1 yaitu pemanasan global, linknya sebagai berikut yang ada highlight warna kuning. Lalu video kedua juga ini adalah sejarah perang Jawa, sama linknya juga ada di sini, tapi kalau mau simple bisa langsung ada di bawah di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pemikiran kritis melalui blog.
Nah, pemikiran kritis melalui blog ini, saya punya blog pribadi sendiri ya. Nah, di sini blognya itu bermacam-macam, ada juga membahas sejarah, ada juga nge-review, dan juga ada tentang cerita pengalaman hidup seperti itu. Nah, di sini yang paling baru itu Kerajaan Banten, dan di sini juga ada review handphone ya. Nah, untuk review handphone ini aku memang ini susah ya, karena harus memang benar-benar berpikir kritis dan sampai ada yang terlewat. Jadi memang ini wajib lah kalau misalnya kalian mampir ke blogspot saya, bisa dicek langsung ke sini. Dan dari dua ini sebenarnya saya ada rekomendasi lagi, artikel yang saya buat dengan seluruh pemikiran saya ya. Oke, ini dia Kuat, Kompak, dan Berani. Ini sebenarnya cerita tentang LDKS waktu SMA. Ya sekarang masih SMA, jadi waktu kelas 10. Jadi di sini ceritanya benar-benar panjang, dari berapa hari pertama sampai hari terakhir itu saya ceritakan semua jadi satu. Jadi ya bisa dibilang ini sebuah cerita pendek yang panjang gitu. Oke, jadi untuk yang penasaran bisa langsung aja cek di link di sini, https://maulanamansyah.blogspot.com tahun 2019, dan ini judulnya. Oke, silakan. Dan juga bisa ada di kolom deskripsi. Oke, sekian presentasi dari saya. Itulah keunggulan-keunggulan yang menurut saya yang bisa saya lihat dari diri saya sendiri. Terima kasih.